Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota Malang terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025 berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Malang. Rapat paripurna ini dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, Kepala UBD serta Direktur Perusahaan Umum Daerah Kota Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua 2 DPRD Kota Malang Rimza. Pimpinan rapat kemudian memberikan waktu kepada Wali Kota Malang untuk menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi atas Ranperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan dari 45 anggota Dewan telah hadir 33 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sebagaimana diubah dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2020. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum fraksi atas rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 8 September tahun 2025 tepat pukul 10.49 waktu Indonesia Barat secara resmi secara nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dari jawaban yang disampaikan, Wali Kota Malang Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM menanggapi berbagai catatan, masukan, dan kritik dari fraksi-fraksi DPRD. Beberapa isu yang mengemuka antara lain terkait penyelesaian persoalan pasar gadang, pasar belimbing, perbaikan mekanisme pelayanan kesehatan bagi warga miskin, penguatan anggaran insidentil untuk kebutuhan mendesak, serta komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Wali Kota Malang menekankan bahwa permasalahan-permasalahan lama yang belum selesai akan menjadi prioritas. Pihaknya juga sudah berdialog dengan pedagang, investor, maupun pihak terkait. Semua ada proses dan tahapan yang sedang dijalankan. Dan Wali Kota Malang mengaku setiap persoalan akan diselesaikan dengan langkah tegas dan terukur. Tetap berupaya dalam penggunaan anggaran secara efektif dan efisien untuk mencapai target kinerja yang diharapkan. Melakukan fakta yang sejalan dengan strategi pusat dan provinsi. Fakta ini adalah keterjangkauan harga dalam memastikan harga bahan pokok yang terjangkau bagi masyarakat. B. Kesediaan barang dan pasokan yang memastikan ketersediaan cukup dan stabil. C. Kelancaran distribusi yaitu memastikan kelancaran distribusi dari produsen ke konsumen berjalan lancar. D. Komunikasi yang produktif yaitu meningkatkan koordinasi antara pelaku usaha dan masyarakat sehingga tidak terjadi panik buying yang menyebabkan inflasi meningkat. Dalam perubahan APBD tahun anggaran 2025 sudah dianggarkan terkait dengan inflasi pada perangkat daerah yang menjadi dari hasil efisiensi anggaran. 3. Menanggapi saran fraksi PD Perjuangan terkait pendapatan hasil daerah Kota Malang yang berpotensi mengalami stagnasi karena hanya naik 2,3% belum dilakukan inovasi kebijakan yang cerdas dan cermat dalam menangani yang termasuk fokus gencar dan konsisten dalam menerapkan digitalisasi dan transparansi sektor pajak dan institusi daerah serta memanfaatkan penambahan objek pajak baru yaitu pajak kendaraan bermotor atau PKB. Saran beraneka dan dapat disampaikan beberapa inovasi kebijakan dalam meningkatkan dari target itu. Karena mengingat Bapak Wali sudah menjawab melalui tulisan, saya meyakini teman-teman fraksi sudah bisa melihat atas jawaban dari Bapak Wali sehingga menurut kami
anggota dari masing-masing fraksi perlu dikasih kesempatan untuk menanggapi dari jawaban yang sudah dilemparkan oleh Pak Wali melalui kode ini. Menjawab nanti baru fraksi yang ada satu, pemilihan satu-satu. Izin kami lanjutkan dari poin-poin kebijakan dalam undang terakhir dari berikut. Yang pertama adalah peraturan daerah Kota Malang nomor 1 tahun 2005 tentang perubahan peraturan daerah nomor 4 tahun 2003 tentang pajak daerah dan institusi daerah dengan menambahkan beberapa potensi retribusi. B. Klasterisasi yang harus menggunakan di penduduk informasi. C. Retribusi parkir beberapa lokasi telah menggunakan parkir. D. Retribusi sewa gedung olahraga. D. Retribusi pasar. R. Retribusi berbagai jenis layanan perizinan. Dan D. Integrasi aplikasi retribusi angka daerah pemungut retribusi. Nah, selanjutnya kami akan menanggapi dari saran dari fraksi Partai Bangsa Bangsa terkait dengan upaya pemerintah Kota Malang dalam fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren Kota Malang sebagaimana tertuang dalam pasal 22 Perda Kota Malang nomor 4 tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa apabila pondok pesantren dan lembaga pendidikan formal maka siswanya dapat ditugaskan melalui pusat kegiatan belajar masyarakat sehingga hibahnya dapat melaksanakan pembelajaran pondok tersebut. Selanjutnya kami menjawab dari fraksi Partai kami tanyakan untuk menjawab tiap fraksi. Mungkin langsung ke satu dari fraksi nomor 31 nomor 31 ada 31 melakukan fraksi Partai Sejahtera memberikan apresiasi terhadap meningkatnya indikator kemandirian daerah mendapat dilihat dari hasil pendapatan daerah terhadap total pendapatan daerah di Kota Malang pada perubahan APBD tahun 2025 dan diperkirakan besar 0,417. Mohon penjelasan bagaimana upaya pemerintah Kota Malang dapat menaikkan rasio PAD dapat dijelaskan kepada dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah. Pemerintah Kota Malang terus berupaya meningkatkan kemandirian daerah melalui digitalisasi penerimaan PAD, otomatisasi kinerja yang untuk penguatan barang milik daerah. Selanjutnya dari fraksi nomor 52 menjawab pertanyaan fraksi. Kita akan berusaha terkait pengembangan pendapatan transport dari pemerintah. Pusat dan antar daerah dapat transaksi target dapat jelaskan bahwa pendapatan transport dari pemerintah pusat dan antar daerah secara kumulasi telah meningkat sebesar 102 miliar 98 juta 626.500 rupiah. Meskipun terdapat pengurangan dana alokasi khusus di sejumlah jalan yang baru dan itu kan penggunaannya tidak terkesan namun dikarenakan terdapat penambahan alokasi pada rupiah CHD bagi hasil pajak rokok dan bagi hasil pajak provinsi. Selanjutnya dari fraksi Partai Golkar 64 menjawab pertanyaan fraksi Partai Golkar terkait perubahan APBD tahun 2025 utamanya penetapan target pajak daerah sebesar 461 miliar 500 juta rupiah serta retribusi daerah sebesar 122 miliar 171 juta 902.000 rupiah. Fraksi Partai Golkar menanyakan apakah hal tersebut sudah memudahkan kebijakan fiskal nasional sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 menjelaskan bahwa penerapan pajak dan retribusi daerah dalam rancangan APBD tahun 2005 telah mendomen peraturan daerah Kota Malang nomor 4 tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah nomor 1 tahun 2005 yang penyusunannya telah mendomen Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022. Menjawab pertanyaan fraksi damai terkait ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang penyusunan APBD tahun 2025 bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perbedaan antara organisasi, antar organisasi, antar program dan antar kegiatan lainnya dapat dilakukan
saran dari seluruh fraksi DPRD Kota Malang. Semoga jawaban yang sudah saya sampaikan dapat memenuhi harapan semua fraksi DPRD Kota Malang, dan apabila diperlukan hal-hal yang sifatnya teknis dan detail dapat dibahas pada saat rapat kerja komisi dengan perangkat daerah. Pada akhirnya, mari terus kita terapkan langkah gerak kita untuk memberikan yang terbaik bagi Kota Malang. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu berikan wujud dan bimbingan pada kita semua. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, terhadap jawaban Wali Kota Malang yang baru disampaikan tadi, selanjutnya saya tanyakan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat. Apakah dari masing-masing fraksi masih akan menyampaikan tanggapan balik terkait pasar politik dan pasar dagang? Kita ingin tahu mereka seperti apa. Jangan sampai kasihan khusus di pasar politik, mereka sudah retribusi dengan tertib, menyetorkan ke daerah, tapi tidak ada sama sekali sentuhan APBD karena masih terikat perjanjian di pasar. Apalagi saya minta penjelasan dari Pak Wali terkait timeline ataupun mungkin political will dari Pak Wali terkait pasar dagang dan pasar living sebagai berita gembira untuk teman-teman kita dalam pasar di sebuah pasar. Ketua Pansus penyelesaian pasar bimbing, pasar gadang dan pasar besar waktu itu saya, sehingga saya masih ingat persis rekomendasi yang dikeluarkan. Salah satunya adalah pemutusan hubungan pemutusan dan kerjasama. Silakan dengan proses itu, monggo. Kalau saran saya, ada komunikasi yang baik antara pemerintah Kota Malang dengan pihak investor. Tetapi setahu saya, komunikasi ini sudah puluhan kali, mulai Sekda Pak Wasto sampai dengan Sekda Pak Edi. Ini tidak perlu jalan. Kalau dibiarkan ya begitu, sampai Indonesia emas pun itu tidak akan terbangun. Yang rugi banyak, stadion bimbing itu tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Padahal dulu sarana prasarana olahraga khususnya masyarakat sekitar. Untuk itu kami mendukung kalau ada langkah berani dari Pak Wali untuk segera memutus itu. Itu satu prestasi yang tentunya kami semuanya akan merasa bangga mempunyai wali kota yang berani melakukan itu dan di backup oleh DPRD. Secara resmi Pansus sudah mengeluarkan rekomendasi. Ini yang pertama. Yang kedua, hari-hari ini, bulan-bulan ini kami dapat keluhan banyak Pak Wali dari teman-teman yang lagi menyandang sakit parah, bahkan yang terakhir ini adalah sakit karena operasi di kepala. Ternyata hari ini sadar, tidak sadar, tetapi harus dirawat di rumah karena ada batasan waktu orang rawat inap di rumah sakit. Mungkin ada mekanisme lain yang bisa ditempuh. Misalnya kalau butuh perawatan panjang, rekomendasi dari Vaskes pertama itu bisa diperpanjang secara otomatis, sehingga perawatan itu bisa dilakukan terus di rumah sakit sampai dengan betul-betul mampu dirawat di rumah. Ini ada beberapa pasien Pak Wali yang sudah kami temui sendiri, nggak ego. Belum ini kok dirawat di rumah sih? Bagaimana Pak, sudah 8 hari harus keluar dari rumah sakit? Mungkin ini yang diperlukan regulasi ataupun mekanisme memperpanjang proses yang ada di perawatan di rumah sakit. Ini sangat penting bagi kami. Juga ada, tidak tahu saya BPJS atau aturan rumah sakit untuk masuk ke UGD itu harus mendapatkan rekomendasi yang betul-betul kuat bahwa ini betul-betul harus masuk UGD. Masyarakat kan tidak tahu. Begitu anaknya sesek, mengkis-mengkis, ya pasti dibawa ke UGD. Tetapi di sana ditolak karena dianggap dokter ini tidak membahayakan. Loh, kalau sudah seperti ini yang di rumah yang menjadi sangat-sangat kesulitan dalam hal perawatan, untuk itu mohon segera dilakukan koordinasi. Kalau perlu DPRD Kota Malang melakukan koordinasi dengan seluruh pihak rumah sakit yang ada di Kota Malang, pihak BPJS, kita tentukan mekanisme baru agar stigma yang selama ini terjadi orang miskin dilarang sakit itu hilang dari Kota Malang. Saya mau dalam poin 76 dari pertanyaan dari fraksi Nasdem terkait ruang untuk alokasi anggaran insidentil Pak Wali. Saya kira kemarin contoh yang paling mutakhir, paling terakhir adalah banyak fasilitas seperti water barrier, kemudian lampu lalu lintas
itu merusak tanah desa dan itu tidak dianggarkan di anggaran CLD di APBD Murni. Begitu pula banyak hal yang kaitannya dengan anggaran CLD yang itu berkaitan langsung dengan masyarakat, jalan lubang, jembatan rusak, kemudian mungkin kalau taman-taman yang mungkin perlu perawatan, pemotongan dahan dan lain sebagainya. Nantinya kami dari fraksi Nasdem PSI melihat ruang untuk penganggaran anggaran CLD perlu dibuat lebih besar lagi, Pak. Karena itu kaitannya dengan yang sifatnya mendesak, yang sifatnya urgent, yang sifatnya juga itu banyak sekali aspirasi dari masyarakat. Dan saya kira ini juga sejalan dengan program prioritas dari Pak Wali dalam visi misi termasuk dalam RPJMD. Harapan kami paling tidak di paripurna ini ada pemahaman bagi kami nanti ketika kami membahas di komisi-komisi ada ruang anggaran CLD itu bisa ditambah, karena kemarin kalau teman-teman di Nasdem kan kadang takut awalnya kalau yang menyampaikan khawatiran di TAPD nanti terbatas saja, tapi melalui kami karena kami pikir ini suatu hal yang sangat penting untuk kami perjuangkan. Saya kira maka dari itu di paripurna kita sampaikan bagaimana kemudian anggaran insidentil diberikan ruang lebih luas di perumahan PBD 2025. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Jadi langsung kita jawab. Yang pertama terkait dengan Pak Ayu, mungkin juga kita lihat juga dengan Pak Arif yang terkait dengan pasar. Jadi memang sudah menjadi komitmen saya dengan Mas Wakil Wali Kota untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang ada di Kota Malang. Tentu itu permasalahan lama yang sudah bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Kalau mengawali pada saat kemarin menjadi juga Kota Malang sudah kita awali dengan penyelesaian tersebut. Tapi karena pada saat menjadi biji waktunya terbatas dan alhamdulillah saya juga amanah untuk Menteri Kota Malang, dan itu juga akan kami lanjutkan penyelesaian tersebut. Langkah-langkah yang kami lakukan, kami sudah bertemu dengan semua baik pasar gadang dan pasar judi, dan sudah kami tegaskan saat ini juga bahwa apabila dari kerjasama yang sudah dilakukan dengan tangan ada hal dan kewajiban yang tidak dilaksanakan, kami akan secara tegas untuk bisa menyelesaikan dan mengambil keputusan untuk melihat terkait dengan kewajiban dan hal yang harus mereka lakukan. Karena kami terus terang tidak keliling dan melihat secara langsung bagaimana pasar keliling. Kami sudah ketemu dengan semua pedagang, termasuk juga dengan pasar pedagang. Dan insya Allah sekarang tim sudah bergerak dan kami sudah ketemu dan mereka memang siap apabila menjadi keputusan wali kota pada saat kami bertemu dengan itu tersebut. Izin kami mohon waktu untuk bisa pelajari lebih jelas terkait dengan perjanjian kerjasama tersebut. Apabila ada memang ada keputusan final, kami juga keputusan terakhir adalah kita memutuskan. Karena waktu yang sudah kita berikan kepada mereka sudah sangat lama, ya, dan itu perlu ada ketegasan. Mohon doanya, mudah-mudahan penyelesaian dari pasar gadang dan pasar politik sudah dalam proses tahapan-tahapan untuk penyelesaian. Kemudian yang kedua terkait dengan pasar politik, ini juga kami juga menjawab dengan pertanyaan dari Pak Eko juga, ya, dengan Pak Bayu, dengan Pak Arif, dengan Pak Eko. Jadi, kami terkait dengan pasar besar, memang di pasar besar ini disebut dilematis karena ada dua kubu yang berbeda terkait dengan persoalan tersebut. Pada saat kami di Wali Kota kemarin, memang FS tersebut memang sudah ditetapkan tidak membongkar sepenuhnya. Tetapi pada saat kami mundur dari Wali Kota, sudah ada proses untuk penyusunan FS kembali dan keputusannya dalam FS tersebut harus membongkar kota. Jadi kami akan mengikuti dengan FS yang terakhir, yaitu membongkar keseluruhan. Apa sudah dilakukan oleh Wali Kota sebelum saya, dan alhamdulillah berprogres sangat baik di Kementerian PU, dan tahapan-tahapan untuk mencukupi semua persyaratan sudah kami lakukan.
Tetapi izin kami juga menyampaikan, kami mendapat kabar bahwa ada salah satu paguyuban yang mempermasalahkan hal tersebut. Akhirnya dari mengevaluasi kembali karena dianggap masih belum ada satu kesepakatan. Nah, ini akhirnya akan memperpanjang kembali untuk penyelesaian terkait dengan pasar besar. Jadi saya mohon maaf, waktu kami sudah menjadikan pasar besar menjadi program prioritas, kami sudah melakukan tahapan-tahapan, pendekatan dan lain-lain. Tetapi tetap ada gejolak yang akan dirasakan dari pedagang sendiri. Akhirnya dari itu satu juga akan mengevaluasi karena masih ada gejolak. Dan kami akan mencoba dengan cara-cara yang berbeda. Insya Allah mungkin kita akan tawarkan pada pihak ketiga untuk penyelesaian akan lebih cepat, tetapi kami terpakat itu restu dan dukungan dari beberapa anggota DPRD. Dan kami juga mohon untuk penyelesaian pasar besar ini apabila ada kepentingan seseorang atas nama pedagang pasar, saya mohon melihat secara keseluruhan. Nanti akan dampaknya juga kepada pedagang pasar itu sendiri. Berkali-kali kita lakukan upaya, tetapi tetap ada hal-hal yang tidak sepakat. Ini akan mempengaruhi. Karena anggarannya ada anggaran tidak kecil. Apabila terjadi permasalahan di pasar besar, tentu yang punya anggaran tidak akan mau mencairkan. Padahal ini tahapannya sudah tinggal, pembahasan sudah selesai, kelengkapan persyaratan sudah kita cukupi. Tapi ada permasalahan ini, akhirnya diproses sementara itu. Jadi kami mohon dengan sangat pada Bapak Anggota Dewan yang kami hormati, proses ini harus betul-betul dengan hati yang besar, tidak ada kepentingan siapapun, hanya kepentingan masyarakat, kepentingan pedagang. Ini ada dengan pasar besar. Kemudian mari kita dengan sakit kepala tadi yang nanti saya akan kumpulkan, nanti saya akan melihat seperti apa mekanismenya, karena yang jelas ada batasan waktu, ada regulasinya. Apabila ada regulasi tersebut, nanti juga kami akan konsultasi dan koordinasi. Mudah-mudahan terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arif betul-betul bisa berjalan sesuai dengan kita bersama. Karena memang kami memahami juga kejadian-kejadian tersebut, dan tentu mereka kenapa batas-batas waktunya diberikan tentu ada alasan-alasan yang jelas. Jadi nanti kami akan mengumpulkan semua baik dari rumah sakit, dinas kesehatan maupun BPJS, kami akan sangat terkait dan juga kami akan melihat semua regulasi-regulasinya. Kemudian dari Pak itu Nasdem terkait dengan anggaran BPD, insya Allah memang ada program-program yang besar yang memang dirasakan oleh masyarakat, butuh ada pelaksanaan yang memang setidaknya inisiatif dan langsung bisa diselesaikan secara waktu yang cepat dan sigap dan tepat sasaran. Kami sudah menganggarkan dari periode perubahan ini dengan menaikkan terkait dengan anggaran ICGD, dan nanti mohon dukungan dari Ibu Bapak sekalian, termasuk juga nanti di tahun 2020. Karena ini memang menjadi satu anggaran yang strategis untuk bisa menyelesaikan terkait dengan kebutuhan masyarakat, terutama terkait dengan infrastruktur. Kemudian yang terakhir ini dari Mas Anas dan Mas Rafi dari PKB terkait dengan Perda Pondok Pesantren. Langkah-langkahnya barangkali tidak lanjut dari Perda adalah ada jenis yang nanti akan kita pelanggan dengan perwali. Putusan perwali ini juga ada tahapan-tahapannya, ada SOP-nya. Kita tidak langsung ujuk-ujuk dari Perda langsung kita tetapkan, tetapi kita harus ada koordinasi, apalagi terkait dengan pesantren ini juga ada beberapa kementerian yang dilakukan, salah satunya ada Kementerian Agama. Kita duduk bersama untuk menindaklanjuti karena peraturan wali kota ini berbeda, teknis untuk mengatur sebagai direktur yang terkait dengan pesantren. Dan saya terima kasih karena perda ini adalah perda inisiatif dari DPRD. Kami akan hormati, kami akan tindak-lanjuti segera, hanya karena memang butuh ada koordinasi dengan jajaran samping dan juga
kebijakan dari pusat agar perwali ini bisa dapat berjalan optimal dan sesuai dengan keinginan dari Bapak sekalian dan sebagai perda inisiatif. Kemudian juga terkait dengan tidak lanjut dari sekolah karya-karyaan, aturannya memang jelas kita tidak boleh menarik sama sekali. Tapi apabila ada hal-hal yang dengan alasan apapun, kami akan mencoba menyetujui, termasuk juga dari sekolah SMP dan yang dari WG, ini juga sekolah dan juga hadir bisa bertanya langsung untuk bisa langsung menindaklanjuti apa yang sudah menjadi pertanyaan dari dan juga laporkan kepada saya dan nanti kami laporkan kepada Bapak anggota DPRD yang kami hormati. Insya Allah kita melakukan pansus nanti sebagai tindak lanjut ini juga akan kami laporkan sebagai langkah-langkah yang kami lakukan. Dengan mengucap syukur, alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna DPRD Kota dengan agenda penyampaian jawaban wali kota terkait pandangan administrasi atas rancangan peraturan daerah perubahan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini Senin tanggal 8 September 2025 tepat pukul 11.34 waktu Indonesia Barat. Secara resmi saya akan ditutup. Ya, kita akan mengkaji PKS-nya, kemudian saya sudah ketemu pedagang, kemudian saya sudah ketemu dengan investornya. Nanti setelah saya pelajari mana hak-hak yang sudah dilakukan, mana kewajiban yang belum, saya tinggal menyampaikan kepada mereka. Apabila mereka tidak bisa melakukan kewajibannya tersebut, hak-haknya sudah diterima, ya kita selesai. Tapi kalau mereka masih bisa melakukan ini, kita lihat apa yang akan kita lakukan. Tapi ada target, ada batas waktu. Kalau mengacu dari pansus yang belum sempat ada waktu Pak Wali jadi PJ itu kan sudah ada beberapa rekomendasi dari pansus, Pak. Ya. Itu sekarang tindak lanjutnya seperti apa, Pak? Terus kita lakukan kan tahap-tahapannya. Ya, contoh saya kemarin soal pansus itu penyelesaian gedung cuci mobil itu kan sudah saya selesaikan. Gitu ya. Tapi kan bertahap kan, semua kan ada proses, tidak bisa kita langsung ya kayak sulapan ya biasa saya sampaikan, soal APBD besok harus selesai kan, gitu tidak mungkin. Ada tahapan-tahapannya dan itu sekarang sedang berproses. Kalau untuk yang terbaru ini soal apa sih Pak yang menjadi kendala terbaru ini, Pak? Kalau kendalanya kan sudah lama, kita sekarang dalam tahapan mempelajari PKS ya, dan mencari data apa yang sudah dilakukan. Setelah itu kita konfirmasi ya baik kepada pedagang, betul nggak, baik pada investor. Dari situ apabila sudah lihat jelas apa yang belum mereka lakukan, saya akan beritahu. Simul Afrido melaporkan.